teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ignatius Octavio Giovanni dengan NIM E1L21137. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang analisis kisi-kisi instrumen tes dan non-tes. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, kita lanjut di PPT ya. Nah teman-teman, sesuai dengan yang saya katakan tadi, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang analisis kisi-kisi instrumen tes dan non-tes. Adapun rincian pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, bagaimana kisi-kisi dalam soal tersebut. Yang kedua, analisislah kesesuaian kisi-kisi yang ada dengan butir soal atau pertanyaan, apakah sudah cocok. Kemudian yang ketiga, apakah yang perlu diperbaiki dari butir soal tersebut. Kemudian buatlah alternatif jawaban dan rubrik penilaian suatu item soal tes. Soal tes. Tes adalah suatu tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu dan sekelompok individu dengan maksud untuk membandingkan kecakapan mereka satu dengan yang lainnya. Kemudian kita masuk dalam analisis kisi-kisi instrumen tes. Nah teman-teman, ini merupakan kisi-kisi ujian sekolah SMP mata pelajaran matematika. Silakan teman-teman semua cermati. Ini kisi-kisi nomor urut 1 sampai 12. Kemudian yang ini nomor urut 13 sampai 23. Dan yang ini yang ke-24. Terdapat 35 indikator soal dalam kisi-kisi tersebut, yaitu terdiri dari 30 pilihan ganda dan 5 uraian. Dan ini merupakan naskah soalnya. Silakan Anda cermati kembali. Ini merupakan soal pilihan ganda nomor 1 sampai dengan 9. Yang ini nomor 10 sampai 16. Selanjutnya yaitu nomor 17 sampai 21. Kemudian nomor 22 sampai dengan 30. Dan yang ini yaitu soal uraiannya, yaitu nomor 31 sampai dengan 35. Nah, berdasarkan analisis kesesuaian isi soal ujian sekolah dengan kisi-kisinya, tidak ditemukan ketidaksesuaian antara kisi-kisi dengan soal ujian sekolah tersebut. Oleh karena itu, tidak ada butir soal atau pertanyaan yang akan diperbaiki. Sebagai contoh, mari kita perhatikan kisi-kisi nomor urut 1, yaitu soal 1 pada naskah soal. Yang ini teman-teman, materinya yaitu operasi bilangan bulat. Indikator soalnya yaitu menentukan operasi campuran bilangan bulat, yaitu pada soal nomor 1 di naskah soal. Nah, kita perhatikan naskah soal pada nomor 1. Soal nomor 1 tersebut sesuai dengan kisi-kisinya, karena di sana tidak hanya terdapat satu operasi bilangan bulat saja, melainkan terdapat 3 operasi bilangan bulat, yaitu perkalian, pembagian, dan penjumlahan, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan operasi campuran. Ini merupakan pedoman pengskolan ujian sekolah tersebut, di mana untuk pilihan ganda jika benar akan mendapatkan skor 1,
dan jika salah akan mendapatkan skor 0. Sedangkan pada uraian untuk soal nomor 31 dan 35, jika benar akan mendapatkan skor masing-masing 10. Kemudian nomor 32 dan 34 jika benar akan mendapat skor masing-masing 15. Dan nomor 33 jika benar akan mendapat skor 20. Salah satu penyelesaian soal ujian sekolah tersebut yaitu kita ambil di nomor 1 tadi, yaitu hasil dari minus 8 dibagi 2 ditambah 10 dikali minus 4 adalah A minus 46, B minus 44, C 44, D 46. Pembahasannya, dalam menentukan hasil operasi campuran bilangan bulat, yang lebih utama dikerjakan ialah operasi perkalian atau pembagian. Selanjutnya baru operasi penjumlahan atau pengurangan. Maka yang terlebih dulu kita kerjakan yaitu minus 8 dibagi 2 dan 10 dikali minus 4, sehingga mendapatkan hasil minus 4 ditambah minus 40, yaitu hasilnya adalah minus 44. Maka jawaban yang benar adalah B. Nah, untuk penilaian ujian sekolah tersebut yaitu jumlah skor pilihan ganda ditambah jumlah skor uraian dibagi 100 dikali dengan 100. Nah, kemudian yang selanjutnya ada soal non-tes. Non-tes adalah instrumen evaluasi yang tidak mengharuskan peserta didik untuk memberikan respon langsung terhadap serangkaian pertanyaan atau tugas tertulis. Kemudian kita masuk analisis kisi-kisi instrumen non-tes. Nah, teman-teman, berikut ini adalah kisi-kisi dan pedoman penskoran angket disposisi matematis. Ini merupakan kisi-kisinya. Silakan teman-teman cermati. Kemudian ini merupakan angket disposisi matematis. Silakan Anda cermati kembali. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian kisi-kisi angket dengan angket disposisi matematis tersebut, tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kisi-kisi tersebut dengan angketnya. Oleh karena itu, tidak ada butir soal atau pertanyaan yang akan diperbaiki. Sebagai contoh, perhatikan kisi-kisi nomor 1. Indikatornya itu tentang kepercayaan diri. Kategori pertanyaannya yaitu saya yakin dapat memperoleh nilai baik dalam tes matematika, di mana kisi-kisi tersebut sesuai dengan yang tertera pada angket disposisi matematis. Perhatikan yang ini, teman-teman. Kemudian yang berikut yaitu pedoman penskoran pada angket. Pada kategori pertanyaan positif, skala pertanyaan sangat setuju, skornya yaitu 4, setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Sedangkan pada kategori pertanyaan negatif, sangat setuju skornya 1, setuju skornya 2, tidak setuju skornya 3, sangat tidak setuju skornya 4. Sedangkan cara perhitungan nilai skala disposisi matematis adalah nilai skala sama dengan skor yang diperoleh dibagi 136 dikali 100%. Nah, teman-teman semua, sekian pembahasan analisis kisi-kisi instrumen tes dan non-tes. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Saya Giovanni pamit undur diri.
Oke, makasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.